Dan Pak Jokowi pun nggak terlalu ini dengan teman-teman, kan mungkin karena saking sibuknya sebagai seorang presiden. Akhirnya pas halal bihalal kemarin habis Lebaran, kita bikin halal bihalal juga, merancang untuk cobalah pengganti di Bogor itu kita bikin lah pas 45 tahun gitu. Saya terus terang Mas, kalau bukan Mas Toha yang kita komunikasi untuk ngobrol santai soal ini ya, saya udah malas juga. Itu contoh apa ini? Contoh berita acara. Contoh berita acara. Untuk menjelaskan setelah lulus dan ditandatangani, beda sama skripsi ya. Iya, Pak Jokowi itu teman satu angkatan. Ya. Masuk kuliah bareng pada tahun 1980. Mengikuti proses perkuliahan juga bersama-sama. Ya. Kegiatan di luar kampus seperti camping juga bersama-sama. Bahkan ketika kita sama-sama satu kos, bukan satu kos ya, satu daerah di Banjiro itu, ya suatu ketika kita suka pulang bareng itu Bang, naik motor. Sehingga saya tahu persis Jokowi itu karena memang kita berteman, bayangkan ya, mahasiswa Fakultas Kehutanan itu kan nggak banyak. Ya. Sehingga kita saling mengenal satu sama lain, termasuk Pak Jokowi. Jadi sejak kuliah bareng masuk sampai lulus wisuda saya ikut menyaksikan. Sehingga orang di luar mau ngomong apapun, ya saya pasti nggak percaya dong, kecuali sayanya itu sudah pikun gitu ya. Atau masuk angin. Atau masuk angin gitu. Ya kan, orang gila aja, kalau sayanya udah gila gitu, udah nggak waras, maka saya mungkin percaya dengan isu-isu di luar sana gitu. Ini kan saya orang saksi fakta, saksi hidup yang melihat, menyaksikan, berinteraksi langsung dengan Pak Jokowi sejak masuk sampai beliau lulus sebagai sarjana kehutanan dan Gajah Mada. Sehingga ini saya pastikan itu. Tidak meyakini lagi, tapi memastikan itu. Jadi yang siapa tadi Pak Sumitro itu sebagai apa ya waktu itu ya? Kan ada yang ini kan seolah-olah nama Sumitro ini kan dipakai untuk memperkuat bahwa ijazah Jokowi itu palsu kan? Kan dia itu kan bukan dekan kan? Dia dosen pembimbing skripsinya Jokowi. Sumitro itu. Ya. Jadi kan banyak orang persoalkan mengenai UOE gitu kan ya. Ya memang mungkin pada saat itu ya pakai OE juga ditandatangani, U juga ditandatangani, sebenarnya itu apa Gak prinsip sih? lah. Gak prinsip lah, itu minor lah ya, masalah minor yang menurut saya tidak prinsip lah. Untuk Ulama baru itu kan gak penting. Ulama baru ya. Nama saya juga di skripsi pakai TH, di ijazah nggak pakai H. Terus apa kemudian saya dibilang skripsi saya palsu gitu. Ya, itu biasalah Mas. Orang kalau mencari kesalahan orang kan gampang. Apa aja kan bisa digoreng-goreng kan. Ya, dicari-cari. Dicari-cari lah. Nah, Mas Toha, satu hal lagi yang juga berkembang di tengah-tengah media sosial kita, ya, bahwa seolah-olah transkrip nilai ijazah Jokowi itu tanpa tanda tangan. Gimana? Jadi gini ya, ini mungkin orang melihatnya itu kan hanya yang hanya sepintas, ya, tidak mendalam ya. Transkrip di UGM itu standar, ya. Itu ada pada saat kita lulus, ya kan. Kemudian kita mau melamar kerja, itu biasanya kita minta transkrip. Yang aslinya itu ada, tantangannya oleh dekan, kemudian difotokopi dan direalisir sebagian. Itu pasti enggak. Jadi yang tulis tangan ini ingin saya sampaikan. Saya punya dokumen saya lengkap. Jadi dari mulai KHS, ya Bang. KHS itu nanti ada kita terima satu lembar, kemudian file di bagian pengajaran, dan satu lembar lagi diterima oleh dosen pembimbing akademis. Dari KHS itu, oleh dosen pembimbing akademis itu dia punya kartu Bang, saya lihat. Namanya daftar nilai. Bentuknya kayak kertas karton tebal zaman dulu. Jadi itu dari KHS itu disalin. Tulis tangan tuh. Misalnya saya
eh, dapat nilai tidak lulus di semester 1, ada satu mata kuliah. Dia tulis tuh. Nanti saya ngulang di semester 3, lulus, coret, diganti kayak gitu. Nah, jadi dia tulis tangan terus. Kemudian sampai ke semester 8 dia disalin tuh tulisan tangan itu, direkap gitu. Itu masih tulisan tangan juga. Tapi belum ada IP-nya, IP kumulatif itu belum ada. Nah, kemudian menjelang pendadaran gitu, menjelang sidang ujian skripsi, itu direkap rapi oleh dosen pembimbing akademis itu dan ditandatangani. Sehingga sebenarnya yang tulis tangan itu sebenarnya itu file internal dosen pembimbing akademis sebenarnya. Iya, iya. Ya, karena yang mahasiswa tahu tuh hanya KHS dengan transkrip yang final yang dikeluarkan oleh fakultas, tantangannya oleh dekan. Nah, ya, jadi yang kemarin ditunjuk-tunjukin itu bukan transkrip final sebenarnya. Ya, semua mahasiswa pasti punya transkrip finalnya itu. Nah, itu sehingga kalau tulis tangan itu sebenarnya mungkin karena terlalu filenya itu terlalu lengkap gitu, sehingga file-file punya dosen pembimbing akademis yang sifatnya internal pun itu mungkin terus dibuka semua gitu. Sehingga ada orang berpendapat bahwa kenapa transkrip itu pakai tulis tangan. Padahal itu kan internal dosen pembimbing akademis. Kalau yang keluar resmi dari fakultas enggak dong, itu ada formatnya sendiri, enggak mungkin gitu. Iya. Dan waktu Pak Jokowi di wisuda menyaksikan ya. Menyaksikan. Kan kalau di kehutanan kan orang sedikit. Sehingga kalau ada yang wisuda kan rame-rame seru-seruan gitu. Ikut menyaksikan, sidangnya juga ikut menyaksikan. Pas wisuda juga rame-rame gitu. Biasa di kehutanan kan orang lapangan ya. Jadi jiwa korsanya tuh tinggi kan. Itu Bang. Jadi ya kan teman-teman yang masih hidup itu ada 67 orang Bang. Masih banyak teman-teman yang masih hidup. Mereka tuh yang kemarin ulang tahun reuni Fakultas Kehutanan itu kan hadir kan? Hadir, saya hadir. Yang katanya dadakan gitu. Enggak ada dadakan-dadakan. Karena awalnya itu sebenarnya sudah lama sekali kita mau bikin reuni di Istana Bogor. Sebenarnya udah bikin kaos juga. Ada kaosnya tuh, Istana Bogor. Rupanya Pak Jokowi sibuk terus, nggak sempat lah. Ya. Dan Pak Jokowi pun nggak terlalu ini dengan teman-teman, kan mungkin karena saya sibuknya sebagai seorang presiden. Akhirnya pas halal bihalal kemarin habis Lebaran, kita bikin halal bihalal juga, merancang untuk cobalah pengganti di Bogor itu kita bikin lah pas 45 tahun gitu. Dan itu bukan reuni Fakultas Kehutanan, reuni angkatan 80. Angkatannya Pak Jokowi juga. Angkatannya Pak Jokowi, angkatan saya gitu. Nggak ada hubungannya dengan reuni Fakultas Kehutanan gitu. Ini angkatan, kalau di tempat saya biasa tuh kemarin reuni angkatan di atas saya 79. Sebelumnya ada reuni angkatan 82. Jadi itu masing-masing gitu. Membangun kebersamaan dan solidaritas ya. Solidaritas. Kita kan juga punya perkumpulan namanya The Spirit 80. Ya, Spirit 80 kebetulan dewan pembinanya saya dan Pak Jokowi dan saya Bang. Jadi untuk ada ketuanya tiap tahun atau 2 tahun sekali kita bisa bergilir. Dan untuk membantu teman-teman yang keluarganya tidak mampu kita urunan. Kayak gitu Bang. Kita punya itu. Jadi reaksi kawan-kawan yang 67 lagi ya, yang satu angkatan dengan Pak Jokowi, angkatan 80 itu bagaimana melihat isu-isu ini? Iya, apa ya? Ya kayak kemarin misalnya Mulyono dibilang calon tiket di Tirto Nadi, itu juga kebangetan lah menurut saya. Karena Mulyono itu betul teman aku Bang. Teman saya itu. Iya. Ini pun teman mereka mau ada mempertimbangkan untuk apa istilahnya buat laporan lah, laporan polisi lah. Orang-orang yang melecehkan gitu ya. Mulyono katanya calon tiket di terminal Tirto Nadi gitu. Itu saya kira nggak tahu itu info-info kayak gitu dari mana ya. Kalau ada disusukan dari ITB katanya, padahal itu namanya Dwi Atmojo, itu temen aku satu angkatan. Jadi banyak hal yang menurut saya kok orang begitu mudah memfitnah gitu ya, tanpa ada ngarang cerita ya, tanpa didukung oleh fakta gitu.
begitu mudah. Saya nggak ngerti era sekarang itu, era medsos ini ya. Sebenarnya bukan medsos juga yang salah. Kan orang-orang yang terlibat, yang terjebak di dalam menyatakan ijazah palsu ini kan orang-orang juga latar belakang pendidikannya juga cukup lumayan bagus. Ya kan? Kenapa mereka, artinya begini. Kalau menurut saya ini kan mencontohkan satu permainan politik, sikap politik yang tidak membangun ya. Kalau misalnya ini berjalan di atas kebohongan kan bahaya sekali. Medsos itu kan memanfaatkan saja Ya. gitu. Nah, jadi kalau kita lihat secara moral ya, apa yang dirasakan oleh kawan-kawan seangkatan ini dengan isu-isu yang ada sekarang. Ya, apa ya? Ya jengkel aja, ikut jengkel. Artinya kan sebagai teman yang memang langsung melihat berkawan sejak masuk sampai lulus. Kemudian dibilang sebagai teman nih ya, Pak Jokowi, kemudian orang bilang ijazahnya palsu, pasti kan jengkel juga, Pak. Ya. Kalau Padahal tahu betul ya tahu asli. betul asli gitu. Terus tapi di luar ngomong macam-macam, kadang-kadang wah kita dianggapnya termula segala macam. Ya, saya bilang saya tidak punya kapasitas untuk membela Jokowi di luar persoalan ijazah. You mau ngomong apapun saya nggak peduli. Tapi ketika bicara tentang ijazah, saya sebagai teman yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi kuliah dari awal sampai jadi wisuda, saya nggak bisa tinggal diam. Iya. Teman-temannya juga sama, cuma teman-teman kan banyak yang tidak berani karena backgroundnya bukan aktivis, Bang. Saya kadang-kadang nggak berani menyampaikan itu. Tapi kalau saya kan memang backgroundnya aktivis dulunya. Iya. Ketua Korkom UGM. Korkom UGM. Dahsyat itu. Ya kan? Termasuk universitas terbesar itu. 18 komisariat, Bang, zaman dulu. Lebih besar dari UI. Lebih besar dari UI, lebih besar dari cabang Ciputat. Masa saya ketua umum UI itu antara 11 dan 14 lah. Korkomnya ya. Korkomnya. Waktu itu ketua Korkomnya kalau nggak salah Mulyaman Hadad ya. Mulyaman Hadad ya? UI ya? Bukan dari UI itu. Hah? Ya UI. Dia kan di UI, Fakultas Ekonomi UI. Dan era itu saya juga pegang ketua umum pelajar mahasiswa Jawa Barat di Yogyakarta. Kepala suku. Itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat gini ya, kan isu-isu yang menerpa Jokowi ini kan macam-macam. Soal keislaman, ya kan, soal terutama soal keislaman lah kita bilang. Nah, bagaimana selama kan sebagai ketua Korkom di Fakultas Kehutanan dengan Pak Jokowi itu bagaimana hubungannya, apa semuanya hubungan keislaman? Ya, Pak Jokowi kan dulu tidak aktif ya di organisasi kemahasiswaan, kecuali organisasi di Silvagama, naik gunung itu. Oh, dia memang rajin naik gunung. Rajin naik gunung. Jadi di organisasi lain nggak ikut terlibat sama sekali. Tetapi saya yakin betul Pak Jokowi sholatnya rajin. Sebatas itu yang saya tahu. Iya. Dia orang yang menurut saya taat lah. Sebatas yang bisa aku lihat sholat gitu ya. Dia sholat gitu. Iya. Kalau yang lain saya nggak ngerti. Soal yang lain kita kan hubungan manusia dengan Tuhan kan kita nggak bisa ikut campur ya. Yang kita lihat kan fakta-fakta yang ada aja kan gitu. Artinya lihat dia sholat kita lihat. Ya sejak jadi wali kota, gubernur dan presiden kan itu juga dia lakukan kan gitu. Yang lain-lain apa yang unik dari Pak Jokowi ini, Mas? Apa yang unik dari Pak Jokowi ya? Memang sudah kita ini terjebak di persoalan isu ijazah palsu ini juga udah capek. Saya terus terang, Mas, kalau bukan Mas Toha yang kita komunikasi untuk ngobrol santai soal ini ya, saya udah malas juga karena menurut saya ini bukan mencari nilai kebenaran lagi. Ini sudah membangun kebencian gitu loh. Ya karena kebencian ini kan disebabkan oleh satu, Pak Jokowi sendiri sebagai presiden, kemudian berhenti, naik Gibran kan. Iya. Nah,
Jadi kebencian ini sebenarnya ditujukan kepada Gibran. Gitu loh. Iya kan? Goal settingnya kayaknya ke sana. Iya. Nah selama ini ada nggak komunikasi dengan Pak Jokowi? Oh komunikasi Pak, saya ke rumah Pak. Oh iya. Ya. Jadi saya silaturahim lah. Sebelum acara geruduk 15 April itu saya di rumah Pak Jokowi bicara gitu. Ya. Jadi kalaupun tidak langsung, kalau hari-hari ya lewat ajudannya Iya. Sarif. Ya, komunikasi. Ya kira-kira apa sih intinya kalau komunikasi dengan beliau itu kan ya tidak mesti bicara soal ijazah palsu lah, yang lain-lain. Ya kalau sekarang sih ya banyak lah. Ya termasuk masalah terakhir, masalah reuni misalnya kan. Kalau beliau itu last minute Bang, bilang mau hadir itu. Karena kondisi ya waktu itu memang kurang ya yang seperti yang kita lihat lah. Itu last minute Bang, ngasih tahu kita itu last minute bahwa dia mau hadir. Jadi nggak ada dibilang itu settingan kemudian reuni mendadak. Wong beliau sendiri mendadak datangnya. 1 hari sebelum acara baru ngasih tahu mau datang. Iya. Jadi nggak ada settingan itu. Terus reuni mendadak untuk apa? Ya macam-macam lah isu di luar. Nggak ada itu sebenarnya. Nggak ada reuni mendadak terus untuk mengkanter ini, nggak ada. Memang kita ingin kumpul aja udah lama. Kenapa harus pakai name tags? Memang waktu itu ada debat-debat, kenapa kita kan sudah pada kenal gitu ya. Cuma waktu itu alasannya karena kita bawa ibu-ibu, bawa istri-istri kita, supaya kan istri kita banyak yang tidak saling mengenal. Juga sama kita juga kan istrinya teman saya si A misalnya, kan belum tentu kenal sama saya Bang. Makanya harus dikasih name tag. Kayak gitu Bang sebenarnya. Capek juga kalau nanya satu persatu kan. Capek juga kan gitu. Untuk suami saya sering menceritakan, karena kan jarang ketemu. Kadang-kadang ada yang kita berubah sekali wajahnya, siapa ya ini ya kan, banyak gitu kayak gitu kan udah lama sejak lulus ada yang belum pernah ketemu juga kan ada Bang. Iya. Kalau Jokowi pasti lebih gampang karena presiden. Karena presiden. Tapi Jokowi sendiri kan belum tentu hafal sama teman-temannya. Karena jarang berinteraksi karena kesibukannya ya kan. Total berapa orang ya? Satu angkatan saya itu ada 88 Bang. 88 orang. Iya. 88. Yang sudah meninggal itu 17 atau berapa ya. Udah banyak sih. Jadi perasaan bagaimana melihat, sebel nggak ngelihat orang-orang yang mengatakan ijazah Jokowi palsu? Sebel Bang. Iya. Ya bayangin aja. Kalau Bang Zulfan misalnya ada temennya di mana? Di UNAS satu angkatan. Dibilang ijazahnya palsu, kira-kira Bang Zulfan gimana? Iya dong. Pasti kan ada rasa jengkel kan? Gua yang tahu yang persis dari awal sampai akhir teman satu angkatan kemudian dibilang ijazahnya palsu kan? Iya. Sekarang bergeser kuliah tapi nggak ada ijazah. Gimana kuliah nggak ada ijazah gitu kan? Jadi seperti mau menggeser dari ijazah palsu ke memalsukan ijazah gitu. Kalau saya lulusnya itu di Universitas 17 Agustus. Oh. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu sebenarnya di UNAS, tapi di ujungnya karena kesibukan segala macam, ya kan, saya selesai di Universitas 17 Agustus. Jadi 2 alumni dong ya? 1. Ya maksudnya kan tetap aja di sana. Oh kan iya, gitu. alumni juga, iya. Ya di mana aja lah kita, yang penting studi itu kan bisa dipertanggungjawabkan ya. Sama itu apalagi itu yang diributkan masalah tidak ada tanda tangan. Ya. Skripsi tidak ada tanda tangan. Itu memang gimana tuh? Jadi ya karena dia memang seolah-olah melihat skripsi itu berdiri sendiri ya. Skripsi kan tidak berdiri sendiri Bang. Skripsi itu kan diuji, ada namanya ujian skripsi. Kalau di kehutanan namanya ujian problema kehutanan, bukan skrip, problema kehutanan. Itu diuji, kemudian lulus. Kalau lulus itu ada namanya berita acara hasil ujian skripsi. Itu ditantangani oleh semua dosen penguji, sekaligus nilainya dan yudisiumnya apa. Dilampirkanlah skripsinya.
Sehingga yang punya nilai hukum kan ini kan berita acaranya. Bukan skripsinya sebenarnya. Iya. Skripsi itu adalah bagian dari berita acara, hasil ujian skripsi. Ya kan? Nah, pada saat skripsi itu, pas setiap ujian itu pasti ada yang dikoreksi kan? Ya. Nah, kita perbaiki. Setelah diperbaiki, itu saya ingat tuh diserahkan ke bagian pengajaran, 1, perpustakaan, 1, 3 kepada dosen penguji. Terus kita dikasih tanda bukti menyerahkan skripsi. Itu ada Bang. Saya ada punya dokumen-dokumennya lengkap. Nah, pada saat menyerahkan itu kan masih kosongan. Jadi kita nggak tahu itu ditandatangan apa tidak. Karena itu urusan di fakultas sebenarnya. Iya. Ya kan? Toh yang penting itu kan berita acaranya sudah ditandatangani. Berita acara hasil ujian skripsi itu ditandatangani dan ada nilainya. Skripsi menjadi lampiran. Iya. Lebih sah lagi kan? Lebih berita. sah. Justru jadi masalah kalau misalnya skripsi ditandatangani tapi nggak ada berita acaranya. Ini kacau nih. Tadi cuma lihatnya skripsi doang, dikira skripsi itu berdiri sendiri. Skripsi nggak berdiri sendiri. Atau mungkin mereka ini dapat gelar S1, S2, S3 nggak ada berita acaranya barangkali ya. Mestinya sih ada ya, karena nggak tahu nih. Ini contohnya gini, Mak. Saya kasih. No, highlight no ini no. Di highlight ini. Oh ya. Lihatkan ke sini. Nih. Itu contoh apa ini? Contoh Berita acara. contoh berita acara. Untuk menjelaskan setelah lulus dan ditandatangani, beda sama skripsi ya. Ini kan lampiran. Ini berita acara, dilampiri oleh skripsi, Pak. Itu. Jadi ya. Ini penguatnya kan secara. Ini yang punya nilai hukumnya justru di berita acara. Karena di sini udah menyebut judul skripsinya apa, sama di sini. Bahwa skripsi dengan judul ini setelah lulus, diuji dan lulus dan diberita acarakan gitu. Ada ini. Jadi jangan melihat skripsi itu seolah sesuatu yang berdiri sendiri, nggak bisa. Ada berita acaranya. Nah sekarang problemnya begini. Mungkin pernah tanya kepada Pak Jokowi, Mas Toha pernah tanya kepada Pak Jokowi, mengapa sih tidak mau menunjukkan ijazahnya atau berita acaranya kepada yang mereka yang menuntut ini? Yang pertanyaannya saya balik. Ya. Siapa yang menjamin kalau ijazah ditunjukkan kemudian mereka akan mempercayai itu? Ya kan? Dan siapa yang bisa menilai ijazah itu Asli atau tidak? Ya kan? Ya. Dan pada saat ditunjukkan pun kan tidak semua orang bisa melihatnya. Nanti orang lain minta, saya kemarin belum lihat, tolong dong tunjukkan lagi. Nggak selesai. Tapi kalau di pengadilan dan di Polri jelas ya? Oh jelas Bang, itu wajib kalau hakim memerintahkan harus ditunjukkan, pasti ditunjukkan. Dan skripsinya terjamin aman kan? Aman ya. Skripsi saya juga disita Bang. Ya. Skripsi saya disita oleh polisi. Kenapa? Ya kan saya diberita acara kan sebagai saksi, ijazahnya disita. Teman-teman saya yang di berita acara semua disita ijazahnya. Asal keluarnya, asal dia waktu dikembalikannya asli ya nanti ya. Saya udah wanti-wanti, awas loh kalau hilang. Itu gawat nih. Nyawa juga itu. Nyawa juga dia bilang. Kalau hilang nih bahaya ini. Ya itulah perjalanan ya, biasalah orang kalau sudah di tempat yang tinggi, itu kan banyak yang melihat, banyak yang memantau segala macam kan. Lihatnya kan dari berbagai segi. Ada satu segi melihat, sebenarnya bukan satu sisi ya, melihat dari sisi kepentingan pribadi ya. Itu ini New Times Romance. Ya, ini yang dipersoalkan kan tulisannya New Times Roman. Punya saya pun New Times Roman. Iya. Tapi covernya doang Bang. Dalamnya tuh ketik. Dalamnya diketik Bang. Itu hampir semua sama begitu lah. Ini dipersoalkan orang. Kenapa ini menggunakan teknologi
teknologi tahun 90 katanya kan. Oh, Kan itu jenis huruf. jenis huruf dulu sudah ada di Sudah percetakan. ada. Saya kan wartawan. Ini punya aku sama ini. Ya ini orang-orang ini nggak pernah jadi wartawan mungkin. Apa, Kita kan waktu jadi wartawan kan si Pemret kita perintah pakai huruf ini. ini New Times Roman. Iya. Apalah istilahnya itu. Oh jadi menurut mereka baru 90 ada huruf Iya, aku itu udah pakai. 80-an Cuman udah buat ada. cover doang. Saya kan juga sempat kerja di percetakan. Aduh, terlalu prematur lah menurut saya. Bukan prematur. Itu kembali lagi. Kalau kita sudah benci kepada seseorang, apapun pasti salah. Benar pun salah. Gitulah. Jadi ya mungkin lah ya. Pak Jokowi ini termasuk sabar lah ya. Iya, tadinya Pak Jokowi juga memang teman-temannya kan nggak boleh untuk mengkanter itu sebenarnya dulunya. Udahlah biarin aja. Ngono diurusi. Pinae. Mereka bukan orang yang punya otoritas untuk menyatakan sah dan tidak kan. Iya. Nah, cuman ini kan dipolitisasi aja gitu Mas. Ya kalau masalah ijazah ya mestinya udah selesai ketika UGM sebagai satu institusi yang diberi wewenang hukum oleh negara untuk menilai keabsahan ijazah Jokowi kan sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Terus mau apa lagi gitu? Dan kawan-kawan yang lulusan satu angkatan 80 itu solid semua ya. Solid, solid. Mau diambil saksi semuanya juga siap mereka. Iya ya. Ya, Solid. nggak ada masalah. Gak ada masalah. Walaupun mungkin tidak mendapatkan benefit Ya, dari Pak Jokowi jadi presiden misalnya. Tapi mereka sebagai teman itu punya soliditas, punya setia kawanan yang tinggi. yang masalahnya kan begini, mereka tahu yang sesungguhnya berhadapan dengan suatu cerita yang berbeda fakta kan, yang justru sama sekali dianggap apakah bohong, nipu dan macam-macam kan, gitu. Ya di mata kami ya itu semua nipu aja gitu, bohong aja. Wong kita yang tahu persis Pak Jokowi dari mulai masuk bareng-bareng gitu kan sampai kuliah bareng ya. Bikin acara di luar juga bareng, kemudian wisuda juga sebagian teman-teman bareng Pak Jokowi, terus kemudian dibilang ijazahnya nggak pernah kuliah malah. Beberapa statementnya dulu yang siapa itu yang dihukum dulu nggak pernah kuliah menggunakan apa nomor mahasiswanya Mulyono lah segala, padahal Hari Mulyono tuh ya teman saya juga, Iya. almarhum tapi ya kan. Jadi kalau cerita Sumitro itu juga aneh ya. Ya, aneh aja itu loh, hanya masalah sama ulama dipersoalkan. Saya kira itu tidak bernilai lah secara hukum itu ya. Itu karena hanya salah satu dokumen ya yang mungkin pada era itu kan belum serapi sekarang ya. Tapi kan yang bersangkutan sendiri tidak mempersoalkan, yang pakai ulama ditandatangani, yang saja ditandatangani. Kenapa orang lain harus mempersoalkan gitu? Iya, Mas, kita nih ngomong sudah agak panjang juga ya. Kira-kira apa statement yang mau disampaikan terakhir ini dalam kasus ini? Ya, Ya misalnya harapan kepada pihak penyidik seperti Polri, apanya harapannya ya, Mas Toha? ya saya sih berharap supaya ini segera diselesaikan lah. Jangan ditunda-tunda ya. Kebenaran itu kan harus dibuktikan, diungkap dan dibuktikan. Iya. Ya, sehingga ini saya berharap sekali ya Polri bisa segera menangani masalah ini, ya, sehingga bisa terlihat jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya. Jangan sampai kebencian kita menghalangi kebenaran.